if analyzed right, the return is very good. The problem is that's why I really like the industry. Jadi yang bisa invest itu bukan cuma orang seperti gua doang. Nah, dengan adanya SCF, lu bisa walaupun uang lu mepet sedikit, you can actually try to participate di dalam sesuatu yang returnnya tinggi. Biasanya itu yang returnnya paling tinggi, resiko juga paling tinggi, bos. If it's too good to be true, it's bullshit. Kalau kayak Elon Musk kan digebukin orang dari kecil gitu kan, sama banyak failnya kan. Dia kan jackpotnya pasti bagian zongnya. Ya kesel, sedih, uang hilang, bos. All of my investment itu nggak ada yang mayoritas. Semua minority, karena I want the founder to have the ini problem tadi, single founder nggak punya backup, ditinggalin, bye juga tuh barang. 3 weeks, itu gua bilang kan, gua muji diri sendiri lah. Pinter juga gua baca cerita. Bayar ini, orang-orang pada bayar karena waktu laku kan, malah penggunanya naik 4 kali 5 kali lipat. Halo rekan Aludi, sebelum nonton video ini, wajib diingat apapun yang dibicarakan di channel ini merupakan pendapat pribadi dan analisa pribadi host maupun speaker. Nah, terakhir nih, mungkin tapi udah cukup jelas ya kalau buat untuk pointer-pointer. Tanya aja, ya. Siapa tahu. Enggak, saya banyak yang dalam artian how do you look franchise yang oke. No, franchise is a model kan. Franchise is a model. It's a very good model. If you look at Apotek franchise K24 is very successful. If you look at Alfamart, franchise is very successful, right? The problem is what does the franchise yang ngasih franchise itu, apa franchise itu franchiser itu ya pokoknya itulah yang ngasih franchise-nya, what do they provide, right? Seperti lu ngambil franchise K24, apa yang lu dapat? Lu ngambil franchise-nya Alfamart, apa yang lu dapat? Right, so those successful ones are always able to give something on top of just money gitu loh. Makanya lu kalau bisa beli franchise-nya si Alfamart, dia kasih cara lu bikin rak, lu dikasih cara untuk dikasih sistem lah, dikasih macam-macam gitu kan. Jadi lu kasar tinggal bayar, tinggal jalanin gitu kan. Lu yang tinggal pertanyaannya, yang cost yang paling gede itu tempat. Tapi kalau misal lu punya tempat sendiri, punya rumah sendiri, lu mau jadi Alfamart, selesai sudah masalah. Lu tahu barang kan laku, lu punya tempat segala macam, aman gitu, bos. K24 sebagai apotek juga the same thing. So it's what does the franchise provider to give you? That's how I look at it. But as a model, I think it's a very good model. Very good model. Saya kan kadang-kadang suka ada yang lepas. Udah, bodo amat. Lu pilih di tempat manapun juga terserah. That means yang ngasih franchise tadi not doing enough work. Nah, berarti mendingan gak usah ngambil lah. Mendingan gak usah ngambil. Kalau memang dia supportnya nanggung sih nggak usah, bos. Berarti mendingan pilih yang emang benar-benar, bahkan yang sampai ngontrol kayak KFC kan itu benar-benar ngontrol banget kan. Yang ngontrol kan dia mau ngontrol kualitas kan. Tapi kan lu ke KFC 1, KFC 2 lu nggak tahu punya siapa. Iya. Tapi kualitas sama kan. Sama. Itu kan that's because yang ngasih franchise tadi actively ngasih guidance terus-terusan kan. Oke. Berarti kalau franchise itu kuncinya guidance dari yang pemilik mereknya ya. Yang pemilik mereknya itu, pemilik brandnya itu ngasih apa. Oke, mungkin dari Pak Alex bisa ada yang kasar katanya janganlah buat kita yang masih muda, karena mostly itu kita yang masih muda ini sebagai SCF atau sebagai SCF. Yang maksudnya yang invest di SCF, yang pemainnya mungkin janganlah sedikit buat yang kita soalnya kebanyakan itu ternyata masih ada yang pakai duit nikah bahkan buat invest di sini. Mungkin ya bisa kasarnya kasih pointers lah buat ke kita untuk hal-hal terus. Gimana sih cara mitigasi resiko dan invest yang oke itu gimana? Kan gini, I personally have a lot of hope in this struktur. Ya sekarang namanya securities crowdfunding, dulu kan namanya equity crowdfunding kan. Karena memang kalau kita bicara equity atau securities crowdfunding untuk non loan lah ya. Itu sebenarnya if analyzed right, the return is very good. The problem is selama itu mainan orang yang punya duit.
Lu nggak bisa invest kalau memang lu nggak punya enough duit dan lu nggak punya waktu gitu ya. Nah dengan adanya SCF, lu bisa walaupun uang lu mepet sedikit, you can actually try to participate di dalam sesuatu yang returnnya tinggi. Betul kan? So that's why I think SCF seperti halnya P2P lending yang very specific to certain industry itu kan democratizing equity investments for everyone. Right? So that's why I see that's why I really like the industry. Jadi yang bisa invest itu bukan cuma orang seperti gua doang yang punya waktu dan punya pengalaman. Orang yang nggak punya pengalaman dan nggak punya duit, tapi juga nggak punya the time ya to analyze apa segala macam bisa ikutan dalam struktur yang gua maunya mau dari investmentnya misalnya butuh 200 juta, aku mau ikut 10 juta, tapi nggak mau repot pusing kan? Ya kan ada struktur SCF ini gitu loh, to allow them to participate. Nah memang dalam the range of investments, the younger generation juga harus tahu bahwa ada risk reward. Biasanya itu yang returnnya paling tinggi, resiko juga paling tinggi bos gitu kan. Ya betul. Ya kenapa government bonds itu returnnya sangat kecil karena risiko juga kecil gitu kan. So that risk reward itu harus di ngertiin dan itu tugas kita semua untuk educate the market, even the young ones. Ya need to realize gitu, jangan cuma dengerin apa kata temen gitu kan. You need to also think. Pokoknya kalau in my opinion gue selalu bilang gini ke orang, if it's too good to be true, it's bullshit. There's no such thing in life yang too good to be true, bos. Jadi kenapa invest di government bonds itu aman? Ya kenapa juga returnnya kecil? Karena aman tadi kan. Jadi memang ya kalau di sini ya returnnya gede, tapi ya risikonya juga hilang total semua. Gitu. Tapi gini, kadang-kadang kegalauan kita ya, maksudnya apalagi yang gua nggak usah ngomong jauh-jauh orang lain lah, gua mikir gitu, gua invest di yang aman sih. Ya, harus ada portfolio bos. Nggak bisa semua ditaruh in one basket, right? Ya betul. Nah memang masalahnya sekarang itu dari segala macam jenis investasi belum dipermudah semua. So there are a lot of people yang doing startups yang ngerjain SCF ini tentunya mendemokratisasi investment di equity sehingga semua orang bisa ikutan. Tapi di saham masih nggak terlalu gampang. Di government bonds itu sekarang ya kayak ya udah ada yang mulai membuat lebih mudah. Tapi until such time dimana orang bisa buka 1 atau 2 aplikasi, gue pengen yang ini. You have a portfolio of things, baru gampang. Nah ya, then the problems of at the moment is not yet solved. Sehingga galau, gue pengen sini tapi susah, gue pengen yang ini susah kok. Gue mau ikutan orang lain yang gue tahu punya pengalaman. Maksudnya yang gue lihat ya, maksudnya gue lihat sendiri. Kok invest visi gede, mereka ngeholdnya tuh gimana? Maksudnya dalam artian misalnya punya 50 million, dibanding kita yang kecil, gue gini, kapan gue cuma invest gini bisa nyampe kayak mereka? Kita tuh kayak merasanya kayak, itu kayak how do you achieve like you guys gitu loh. Itu yang kadang-kadang gue mes gitu ngeliatin gimana caranya mereka kayak gitu. Tapi kan yang nggak fair itu, lu kan juga nggak pernah diceritain kisah gagalnya itu sampai nyampe sana kan lu nggak pernah denger gitu. Iya. Kalau kayak Elon Musk kan digebukin orang dari kecil gitu kan, sama banyak failnya kan. Dia kan jackpotnya pas saat dia invest di PayPal kan. Dia jual PayPal dapat duit modal untuk segala macam yang lain gitu kan. Tapi kan kisah gagal dia sebelum itu kan banyak banget. Nggak pernah diomongin, mungkin orang juga nggak peduli lagi gitu loh. Kayak mungkin yang tahu kisah gagal susah itu cuma tentang Jack Ma, bahwa dia susah dulu lama kan. Tapi sekarang kan cuma ngomongin words of wisdomnya dia doang gitu kan. Tapi how he got there kan, there was a long journey juga. Satu kantor di satu apartemen isinya 8 orang, padahal buat tinggal 1 atau 2 orang doang gitu ya. So a lot of people forget there's a journey, right? Now my recommendation untuk yang invest di SCF ini, dan always see siapa juga yang invest. Gak tahu gue peraturan boleh nggak sih kita disclose siapa orang lain yang invest? Sejauh ini sih masih kalau nggak ada peraturan harusnya all this pas saat jualan produk, lu harus juga naruh siapa sih investornya. Jadi kan yang invest ini orang punya pengalaman atau enggak gitu loh. Dia naruh duit atau enggak, berapa dia naruh duit gitu loh bos. Ya bagi orang-orang yang lain yang nggak punya waktu, dia bisa ngeliat dari situ. Oh sama seperti saham. Oh nih Soros masuk,
Ini berarti ada sesuatu, dia udah analisa sesuatu. We should come in, right? Sama seperti who's the oracle from Omaha, Warren Buffett, right? Orang kalau dia masuk, orang biasanya ikut masuk. Karena he's done. Sehat nggak? No, bukan sehat atau enggak, it's the reality of lapangan. That's the reality of life. You want to rather than relearning. Kan lu kalau belajar di sekolah pun, lu kan belajar dari guru kan, bukan dari buku. Kenapa belajar semua dari buku gitu? Belajar dari orang yang udah pengalaman. So then that's how the learning process is, right? You don't always learn from scratch, tapi learn from those yang memang punya pengalaman. And that's how what I think is sellable within this SCF. Lu taruh, lu kasih kesempatan orang-orang lain itu ngikut sampai akhirnya dia ngeliatnya begini-begini ya. Si A, si B, si C gitu ya. Siapa sih mentor-mentor lu atau orang-orang yang lu anggap sebagai ya misalnya gini. Kalau misalnya siapa sih si Wilson Cuaca si East Ventures itu misalnya kan. Oh iya. Ya lu ajak dong dia invest di sini gitu. Kalau misalnya dia tentunya dia nggak akan bukan di SCF-nya, tapi in the companies yang di-support dalam platform tadi. Iya, kalau kita bilangnya penerbit lah. Nah, kalau misalnya ada founder yang ada investor yang Wilson naruh duit sih, but there's something here. Gue deh ikut deh, gue naruh sebagian. Tapi lu jangan uang lu 10 lu taruh jebretin semua. Ya taruh lah, karena ya tetap ada resiko, namanya equity investment kan. Lu taruh 1 atau 2, gue taruh sini. Kalau nggak punya waktu, ya Wilson has done his work gitu kan. Ya udah gue ikutan di sini gitu. That's why you have anchors and you have co-investors yang ikut anchor kan. Yang disuruh kerja sih anchor itu tadi. Prinsip sama tapi bos. Prinsipnya sama ya. Oke. Nggak salah itu. Nggak salah. Saya kan kita takutnya dibilangnya, lu ngepom-pom aja lu makanya kayak begitu. Ya tapi kan kalau lu ngepom-pom pakai orang salah, orang nggak bego 2 kali bos. Oh iya sih. Iya kan. Ya lu emang lu Wilson mau apa disuruh ngepom-pomin orang? Kayak nggak butuh juga kayak. Satu nggak butuh, dia kalau masuk dia benar-benar akan mikir dong. Atau siapa misalnya Patrick Waluyo, dia lihat bagus, dia invest kan di sini gitu misalnya gitu kan. He's also one of the successful guys in investment kan. Dia ikut ya orang lain, ya dia kelihatannya bagus ini didukung sama dia gitu. Dan gue nempeng. Kalau dia kan bukan ngepom-pom dengan sengaja, itu terpom-pom, beda bos. Bukan dipom-pom, terpom-pom nggak sama bos. Cuma ya oke sih itu. Ya nantilah kita lihat nanti gimana. Ya, tapi that's part of the marketing strategy for the industry kan. I mean there's a marketing strategy. I mean you're talking to me now, that's part of the marketing strategy of the industry to make this more known kan. Iya, sama betul. juga. And then how you get this class of investment juga populer, you have to get the key investors to come in. Tapi ya memang kalau misalnya kita ngeliat investor gede, mereka selalu ada tipping point-nya yang bikin mereka langsung kaya gitu langsung ya memang. Oh iya. Rata-rata begitu ya. Iya. Pasti ada kan ya. Patrick Waluyo is a good friend of mine. I used to work there with him in the past in the North Star sebelum Indosat. Yeah, I know he's had difficult times. He's had very difficult times. Ya, semua orang pada lihat cuma bagusnya doang. Iya. Saya kan di dunia. Soalnya udah jadi bos. Iya, saya kan kita kebanyakan ngeliatnya kayak orang luar kayak gue kan ngeliatnya, wih keren-keren ya udah jadi. Tapi kan lu nggak tahu susahnya orang sebelum itu ya pas ada yang minjam duit apa, nggadain apa segala lu nggak. Semua kan nggak diomongin itu bos. Bukan mereka nggak mau ngomongin. Gak ada yang nanya, cuma taunya bagusnya doang. Iya, saya kadang-kadang ya kalau gue tetap wondering, gila prosesnya gimana sampai kayak mereka. Ya, like tadi bos, ya, akhirnya risk reward. All the ones that are successful itu biasanya pernah put their head on the chopping block. Jadi pernah take big risk, big return bos. Tapi bisa hilang semua. Emang harus kayak begitu ya? Itu hukum alam bos. Gak ada yang kayak aman tapi pasti naik kayak nggak mungkin ya. Makanya kan kalau lu dulu kan zaman dulu ya, bukan sekarang. Pejabat korupsi itu the worst kan. Lu kan kerja sebagai pejabat pemerintah, lu kan dulu kan nggak ada resiko. Sebenarnya sebelum zaman KPK nggak ada resiko bos. Lu kerja pemerintah kan nggak bisa dikeluarin kan, aman bos. Oh iya. Sedangkan lu bisa kaya itu nggak make sense. Iya. Orang kerjaan gak ada resiko, lu bisa kaya. Itu kan risk rewardnya mana gitu bos. Pengusaha itu kan uang bisa hilang total. Dia berhak untuk kaya. Dia kan beresiko tuh gede bos. Resiko waktu, resiko uang segala macam.
Nah, di tengah-tengah tuh profesional. Ya, Nggak ke pemerintah, bisa dikeluarkan karena perusahaan bisa bangkrut. Ya, makanya that's the ekstrim sana itu kerja di pemerintah. Ya, sekarang kan udah mulai kerja di pemerintah ya nggak bisa kaya-kaya amat. Memang seharusnya begitu. Nggak ada risiko, dikeluarin nggak susah bos di kerja di pemerintah. Atau pengusaha di tengah-tengah, ya di ujung tadi kan. Lu naruh uang tadi bisa hilang semua. Nah sekarang ini SCF is di antara profesional sama usaha. Lu nggak pakai uang sendiri kan? Iya betul. Ya lu nggak kerja sendiri, lu uang tapi nggak put everything there gitu kan? Iya, setidaknya chance lu buat lebih sukses atau nggak hilang zong tuh lebih oke lah. Lebih oke. Dan lu nggak jatuh miskin harusnya kalau lu nggak taruh everything there kan? Kalau hilang, lu bisa spread the risk. Chance buat suksesnya lebih oke lah, lebih ada lah kalau yang masih rintis-rintis. Makanya I call this, for me itu kategori memang democratizing equity investment. Oke lah. Oke, Pak Alex, thanks. Nice Semoga talking to you. My pleasure. Terima kasih. Sip. Oke, nanti kedepannya kita boleh lah ngobrol-ngobrol lagi soal ini. I'm always open. Oke, thank you. Soalnya memang masih, ya itulah kita semua masih belajar di sini, jadi butuh banyak guru. Butuh. Thanks, Okay. bos. Thank you. Buat kamu yang pengen tahu apapun tentang investasi, jangan lupa untuk subscribe dan like video-video kami, supaya kamu selalu update tentang investasi. Jangan lupa share juga ya. See you on the next video.